Saya sama Juli ditelepon sama keamanan jaga kampung. Saya ke depan, saya samperin. Kejadian itu udah acak-acakan itu. Saya ikut terlibat tawuran di situ tuh, cuman berdua. Anak-anak yang lain belum nyusul. Saya turun dari motor, nggak di depan Jati Keramat itu dia nggak ada lampu, gelap. Sempet saya ribut, saya bawa barang, dia juga bawa barang. Yang saya temuin itu bukan orang bang, yang di depan dia sekitar ada 20 orang. Yang 2 itu dia lari-lari kayak monyet lah, kera lah ya, lompatnya seperti itu bang. Gede tinggi, pokoknya gede tinggi. Nggak tahu kenapa gue bilang, wah kali ini nggak beres, gue bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitra Siddiq dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Sebelumnya gue juga mau mengucapkan selamat berpuasa nih buat kalian semua yang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, di kesempatan kali ini narasumber gue akan menceritakan tentang pengalamannya ketika tawuran. Ketika tawuran ini, salah satu temannya itu wafat di tawuran itu. Hingga akhirnya banyak kejadian-kejadian horor yang dialami di kampungnya nih, dari kejadian wafat temannya itu. Oke, untuk lebih detailnya nanti biar narasumber gue aja lah menceritakan lebih detailnya ceritanya seperti apa. Nah, siapakah narasumbernya? Di samping gue sudah ada Bang Jamet. Bang Jamet, apa kabar Bang Jamet? Alhamdulillah baik bang. Makasih nih Bang Jamet, udah jauh-jauh dari Jati Keramat nih mau mampir ke Timur Misteri nih, dari Bekasi ke Jakarta nih. Maksudnya, ya pokoknya makasih lah udah jauh-jauh datang ke sini. Oke Bang Jamet, sebelum saya bertanya sedikit nih tentang apa yang diceritakan sama Bang Jamet, saya mau sedikit ngasih tahu nih buat teman-teman. Jadi Bang Jamet ini musisi nih. Punya band Bang ya? Punya band. Bandnya apa Bang? Koko Rasman. Koko Rasman. Itu kalau Koko Rasman itu berarti reggae dong? Genrenya kita reggae. Cuman sekarang saya udah jadi manajernya. Oh, manajernya di Koko Rasman itu. Gokil. Nah, buat teman-teman nih, bantu nih bandnya Bang Jamet di Koko Rasman ya. Iya. Support Instagramnya Bang ya. Iya. Dengan cara follow Instagramnya Bang Jamet. Di YouTube-nya juga ada. Koko Rasman. Apa tuh Bang? Koko Rasman. Koko Rasman juga. Koko Rasman ya. Oke, nanti buat mempermudah teman-teman buat ngebantu support akun media sosialnya Koko Rasman, nanti semuanya ada di kolom deskripsi. Oke, Bang Jamet. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol nih di depan sedikit. Kalau Bang Jamet ini bakal cerita tentang pengalaman Bang Jamet ketika masih senang tawur-tawuran nih. Sampai teman Bang Jamet ini wafat jadi korban tawuran itu nih, Bang. Itu kejadian apa, Bang? Salah satunya dengar-dengar dari warga saat melintasi Gapura Jati Keramat itu sekitar ya jam 12-an lewat itu, kadang ada yang duduk, ada yang diri. Oke. Di situ cuma ya nggak tahu itu almarhum, nggak tahu siapa, cuman dengar-dengar dari pembicaraan orang-orang sih banyak yang lihat. Iya, sering. Di itu berarti Gapura itu tempat kejadian almarhum. Kejadian ya. Pas banget kejadiannya. Iya, tapi tahan lu Bang Jamet ya. Nah, tapi sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian semua yang mau jadi narasumber di Timur Misteri seperti Bang Jamet ini, kalian bisa nih langsung aja DM ke Instagram kita, Timur Misteri, atau juga dengan mengiriman email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih mempermudah kalian, nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Oke, gue rasa cukup. Simak terus video ini sampai habis, agar kita bisa mengerti isi ceritanya, dan jangan kemana-mana, tetap berprasangka baik, karena bukan hanya manusia yang diciptakan Tuhan. Oke, Bang Jamet, gimana tuh Bang perjalanan tawurannya dari pertama tuh Bang? Sebenarnya sih ini buat motivasi aja ya Bang ya. Oke, pelajaran lah ya. Pelajaran biar supaya anak-anak sekarang tuh nggak ngulangin lagi. Itu kan kejadian terakhir 2020. Nah, itu ceritanya gini Bang. Anak-anak tuh Jati Keramat tuh udah vakum semua, ya kan? Udah vakum semua, udah nggak ada yang namanya tawur-tawuran lagi. Tiba-tiba ada penyerangan Bang. Mereka datang Bang. Malam tuh ya? Malam, sekitar 50 motor. 50 motor di depan Jati Keramat.
Itu saya sama Juli. Iya, ada adik saya yang sekarang lagi ada musibah. Oke. Saya sama Juli ditelepon sama keamanan. Keamanan jaga kampung. Saya ke depan, saya samperin. Kejadian itu udah acak-acakan itu. Udah diacak-acakan. Udah pokoknya udah nggak beres. Saya ikut terlibat tawuran di situ tuh, cuman berdua, anak-anak yang lain belum nyusul. Saya turun dari motor, nggak di depan Jati Keramat itu dia nggak ada lampu, gelap. Sempet saya ribut, saya bawa barang, dia juga bawa barang. Yang saya temuin itu bukan orang, Bang, yang di depan. Dia sekitar ada 20 orang. Yang dua itu dia lari-lari kayak monyet lah, kera lah ya, lompatnya seperti itu, Bang. Gede tinggi, pokoknya gede tinggi. Nggak tahu kenapa gue bilang, wah ini nggak beres, gue bilang. Ini nggak beres, gue bilang. Jul, ini nggak beres, Jul, gue bilang. Lu lihat kan, gue bilang. Iya, Bang, gimana, Bang, gue bilang. Tarik mundur aja dulu. Tarik mundur, gue bilang. Tarik mundur akhirnya sama Juli. Tarik mundur, nunggu anak-anak yang, Bang, nunggu anak-anak yang belum pada sampai. Iya. Akhirnya sampai, kita serang balik, ditarik keluar Jati Keramat. Ada penyerangan situ, sama-sama rame tuh. Sama-sama rame. Kita serang gitu. Udah jadi chaos, pokoknya chaos parah. Nggak tahu kenapa. Itu yang satu orang itu yang gue bilang belakangnya itu bukan orang biasa. Bukan orang biasa, Bang. Jadi jarak 5 meter itu adik gue itu Juli, dia nggak kebacok nggak apa, cuman kayak ada tangan gede, apa namanya, nepak muka dia, di sini sobek. Itu nggak nempel, sekitar jarak 4 meteran. Sekitar jarak 4 meteran. Di situ udah chaos parah. Anak-anak juga sama warga, dibantu juga sama warga. Akhirnya ya karena ilmu kali ya, Bang, ya. Dia ngilmu ya, dibacok juga nggak apa-apa, dia nantang Musuhnya itu. Iya, sempet dibacok berapa kali sama Juli. Saya bacok juga. Lagi ayo dong, mana nih Jati Keramat, mana Jati Keramat ini? Begini Jati Keramat, gitu. Wah, gue bilang nggak beres, Jul, tarik Jul, mundur, lalu mundur. Ya di situ jebol, Bang. Udah akhirnya selesai. Akhirnya anak-anak dia cabut. Udah stop itu hari, pokoknya setiap kejadiannya itu hari Sabtu malam Minggu. Itu kan malam Minggu kedua. Nah, yang malam Minggu ketiga ini ada hal ganjilnya, Bang. Yang almarhum ini, yang inisial I. Sekitar jam 7 hari Sabtu itu malam Minggu, gue sempat ketemu di dekat rumah lah, ada dekat futsal, katanya. Bang Jamet. Iya, kenapa? Gue bilang, mau kemana? Ke base camp, anak-anak di base camp, lagi pada ngumpul. Iya, Bang, dapat kabar nanti malam ada penyerangan lagi, Bang. Dari penjaga kampung itu. Akhirnya kan saya bilangin dong ke anak-anak, ini ada penyerangan lagi nih nanti malam nih. Gitu. Gimana? Ribut juga, anak-anak tuh nggak ada yang bawa sajam, Bang. Anak-anak ribut pakai bambu. Cuma pakai bambu. Ada sajam ya cuman dua biji doang. Nggak gede banget, nggak. Sore kita masih ngumpul, masih ngobrol-ngobrol. Setelah maghrib ada kejadian janggal, Bang, di base camp itu. Namanya base camp bingung. Gue kan, anak-anak gue nongkrong di situ. Gak tahu kenapa itu mungkin kalau Jati Keramat tuh sering teluh. Ada teluh di atas base camp gue.
Dia naik turun diem. Berupa apa bang? Semacam api bang, api cuman kecil. Kayak Banaspati gitu. Iya gitu. Di situ feeling keluar. Apaan sih tuh gue bilang. Wah nggak beres nih, gue bilang nggak beres. Di situ juga akhirnya tiba-tiba ya naik ke atas hilang. Itu habis maghrib. Dan si Juli itu dia punya apa sih, dia cekukan tuh dari pagi sampai malam gak hilang. Itu hal yang nggak inilah bang, di luar nalar lah ya. Di luar nalar juga. Ini gue kenapa ya bang? Gue bilang. Cekukan gue gak hilang, gue bilang. Nah yang lain juga pada ngerasain udah pada firasatnya tuh nggak enak, gitu, nggak enak. Karena yang si almarhum ini dia tuh bukan anak tawuran bang. Oke. Bukan anak tawuran, jadi dia korban. Dia orang baik sih, orang baik. Bukan dari anak-anak tawuran gitu, enggak. Sekitar jam 10-an. Ya namanya anak-anak muda masih pada minum bang. Ya pada minum. Cuman nggak seinilah ngumpul ini gimana nih nanti malam. Bakal chaos nih katanya. Iya ada dikabarin juga sama warga katanya. Pasti harus dijagain. Pokoknya jagain di Kampung Jati Kramat. Mulailah itu 12:30 ditungguin, nggak ada kabar. Jam 2 sampai 1:30 itu anak-anak masih ngobrol, masih nungguin kabar. Soalnya tuh ramai bang, bener-bener anak pemuda sama warga. Ya ada persiapan lah. Persiapan kalau ada penyerangan. Tiba-tiba tuh satu base camp itu sekitar ada 15 orangan, anak JK semua itu kan. Anak-anak Jati Kramat semua 251. Tiba-tiba tidur begitu aja bang, kesirep gitu. Pada ngantuk semua. Ya tiba-tiba tidur aja udah. Oke. Tiba-tiba tidur, datanglah mereka. Datang dari depan Jati Kramat, pom bensin situ, itu lebih ramai lagi bang. Dari malam sebelumnya. Oke. Cuman di situ itu cuman ada warga, ya sama-sama penjaga kampung itu, sama anak-anak muda yang nggak pernah ikut tawuran itu. Jadilah chaos. Dia tuh nggak nungguin anak JK dulu nih, anak JK nggak datang gitu kan. Nah gimana nih, dia udah datang, ya udah akhirnya diserang bang. Serang, ribut, chaos. Si almarhum itu megang bambu ributnya di pas banget Gapura Jati Kramat. Dengar cerita dari temen gua yang ada di lokasi, dia jatuh, ditarik bang, kayak ada yang narik. Posisi dia sendiri. Habis bentrok ribut, chaos, pokoknya chaos parah. Chaos parah itu akan ada yang narik. Dia jatuh. Gue ngeliat videonya itu bang, ya Allah, nggak manusiawi banget. Dia disabetin, ditarik kepalanya, udah berdarah, disabetin. Mana nih anak-anak lu Jati Kramat? Gue bilang. Ya gua itu ngelihatnya nangis gue bang, sedih banget. Mungkin di sini gue cerita ini karena sebelumnya minta maaf dulu ya, karena gue ceritain ini mungkin belum izin sama keluarga, dari pihak keluarganya. Cuman di sini gue mau edukasi, ini buat pelajaran. Ya jangan diulangin lagi. Di situ gue lihat kasihan banget bang, palanya ditarik, dibacokin. Udah nggak, anak-anak yang lain udah jauh, nggak ada yang bantuin dia.
Akhirnya ditinggal. Nah, anak-anak JK itu di base camp tiba-tiba bangun jam 8. Bangun yang kerja. Bangun kerjalah, mereka kerja. Nggak tahu kabar Bang kalau malam itu anak-anak JK itu di depannya tuh ada yang ribut. Penyerangan itu dia nggak tahu pisan. Tiba-tiba saya lagi kerja jam 11, saya ditelepon sama teman saya. Mas di mana? Kerja, saya bilang. Yang malam anak-anak pada ribut, ada yang tewas Mas. Lah, saya kaget dong Bang. Iya, sedangkan malam anak-anak di situ semua. Iya. Tidur semua, rata, nggak ada yang keluar pokoknya sama sekali nggak ada kabar kalau ada kejadian ribut di penyerangan di depan itu. Ternyata anak-anak warga situ yang nanganin, iya, termasuk almarhum itu. Benar-benar kaget banget sih sampai dilihat videonya juga. Ya Allah Bang, nggak ngenes banget, nggak manusiawi banget Bang. Udah jatuh, udah pokoknya kasihan banget Bang. Siangnya juga darahnya masih di depan Jatikeramat itu masih ada bekasnya masih ada. Gila sih. Tapi itu masalah udah selesai Bang, pelakunya juga udah ketangkep. Di beritanya juga ada udah ketangkep pelakunya, pokoknya keluarganya juga udah nyerahin ke pihak mungkin ya. Iya. Udah ketangkep juga. Nah di situ habis kejadian almarhum itu anak-anak diimpiin Bang. Kayak contohnya saya, terus Ispa, ada teman saya, diimpiinnya emang muka dia, cuman dia mau ngomong, cuman saya nggak ngerti. Akhirnya anak-anak ngumpul, bantu-bantulah buat apa keperluan. Akhirnya kan dia dikuburnya di Jawa, dengar saya tuh di kampung ya. Sampai ya hampir anak-anak jika ada, pokoknya ada beberapa yang diimpiin sama dia. Iya, mungkin dia mengucapin apa, cuman nggak sampai. Dia itu bukan anak tawuran, dia anak baik Bang. Orang tuanya di kampung, di sini dia sendiri. Si itu dia bilang kasihan sih. Ya cuman kalau bicara nasib kan nggak ada yang tahu Bang ya. Iya. Takdir lah ya. Iya, gue bilang. Insya Allah sih kita berdoa aja, kita kirim Al-Fatihah buat almarhum. Semoga diterima di sisi Allah. Amin. Di Gapura itu tuh dulunya itu nggak keramat Gapura keramatnya itu di situ Bang. Banyak kejadian juga yang nggak masuk akal. Kayak saya, kalau warga Jatikeramat sih udah ini mungkin ya sama hal-hal kayak gitu. Udah maksudnya udah kayak teluh, kayak pocong, udah biasa gitu ya. Mungkin kan orang-orang lain anggapnya apaan sih, enggak serem. Tapi ya yang kalau dia ngerasain ketemu ya pasti ngerasain dia ya. Habis kejadian tawuran itu banyak hal-hal janggal Bang. Banyak banget. Setiap teman saya yang ada di lokasi itu dia bilang sama saya katanya sering diteror. Iya, karena gini Bang, dia itu si almarhum itu nyelamatin temennya awalnya tuh. Iya, nyelamatin temennya yang jatuh. Temennya
temennya berhasil lolos, dia yang jatuh. Iya. Iya. Dia bilang katanya, gue diimpiin, katanya gue kayak dibayang-bayangin terus, gue bilang. Cuman gue mau ke kuburannya, katanya di kuburnya di Jawa. Jauh ya. Teman gue bilang itu, dia, bang, kok gue kalau lewat Jati Kramat ngelihat dia ya bang. Oh. Gue lewat Jati Kramat nih bang, gue isi bensin, gue ngeliat dia bang masih pakai baju itu, duduk. Gue bilang, gue bilang, halu lu, gue bilang, apa habis mabuk mungkin lu. Demi Allah bang, enggak. Selain gue dimimpiin itu, nggak tahu kenapa bang, mungkin ini kali ya bang, gara-gara dia nolongin gue apa ya. Jadi temen gue itu merasa bersalah bang. Kan dia ini yang merasa ditolong ya? Iya. Akhirnya kan dia yang jatuh gitu. Iya, dia yang ketarik. Dengar sih dari warga situ juga, kalau lewat situ tuh bawanya iseng, mungkin habis kejadian itu kan ya bang. Ya kan serem juga bang tempatnya bang, angker juga. Nanti ada dah di fotonya, di tempatnya itu, di jalurnya itu. Dikirimin ke kita aja bang. Iya, pokoknya ada nanti di videonya. Ada juga. Ini nggak tahu bener nggak tahu isu ya, namanya omongan warga kan katanya. Abis yang tawuran kemarin tuh kayaknya kayak ada yang nungguin di situ katanya. Di bawah gapura Jati Kramat itu katanya. Sering ada bapak-bapak pulang dari pasar, sering dia ngeliat juga. Mungkin sampai sekarang kalau ada orang yang pulang gitu mungkin pasti masih ngeliat suka ngeliat gitu ya. Cuman pasti cuek lah mungkin kalau orang-orang Jati Kramat kayak gitu. Bisa numpang-numpang lewat aja. Kejadian itu juga anak Jati Kramat rata semua bang, kakinya bolong. Kakinya bolong? Maksudnya? Ya pecah. Rata semua. Atas dasar apa tuh bang? Kurang tahu juga bang. Gue kurang tahu juga. Cuman rata. Pokoknya saya lihat tuh setelah kejadian ribut itu, anak-anak kan kenapa pecah bang kaki, pecah bang, oke, pada berdiri warung kan. Saya ke depan lagi, lu kenapa juga kaki juga bang pecah? Lah kok gini sih, gue bilang nggak beres ini, gue bilang nggak beres. Gue bilang emang yang kita lawan itu orang-orang sakti sih bang. Nggak, maksudnya ada sisi lain lah ya dari. Iya, ada sisi lain. Nggak, dari hal janggal aja, dari dia ribut aja nggak mungkin lah orang lompat sampai 5 meter kanan kiri. Jadi dia tuh lompat ke sini bener-bener kayak kera bang. Iya, kayak kera. Di belakangnya gede, hitam. Cuman nggak terlalu jelas soalnya nggak ada lampu. Gue bilang nggak ada lampu. Tetep anak-anak diributin tetep kalah. Ya mungkin satu, JK kalahnya karena nggak ada persiapan. Barang juga kita nggak pakai sajam, pakai bambu. Iya. Ada yang pakai cuma pakai golok doang. Nggak logika aja. Pedang dia aja segini bang. Panjang banget pedang dia. Pokoknya yang nggak habis pikir itu si Juli itu. Dia mukanya pecah, cuman nggak kena barang, nggak kena apa bang. Iya, padahal pas mau nempel dia Juli JK itu dia bilang nggak tahu bang, kayak ada yang gelap nyamperin gua, set. Pas dia nggak sadar itu, mukanya udah darah, nggak sadar. Dia bilang ayo balikin lagi, ayo balikin lagi, woi. Ayo, gue bilang, Jul lu kenapa? Gue bilang itu lu kena. Kenapaan sih bang? Itu lu kena. Gue bilang,
Kenapa pas dia gini dia baru sadar. Darah. Pecah ya, darah. Lu kenapa? Gue nggak tahu bang, gue kenapa-napa. Tiba-tiba gue gini, gue bilang. Wah ini nggak beres Jul, gue bilang nggak beres. Gue bilang masih mau dibalikin, gue bilang. Ya gimana bang, biar mana biar? Nggak ada biar Jul. Kita sama aja buang nyawa. Iya, kita diserang sama 7 kampung. Cuma kita nggak ada persiapan sama sekali ya. Sama aja kita nyerahin. Iya. Kita kan juga sebagian anak-anak Jati Keramat ya pada ini juga bang, pada ilmu juga. Oh ada juga. Ada ilmu juga. Ya soalnya masih bader lah, masih buat jaga-jaga gitu. Karena lu ketawuran apa kalau nggak bawa pegangan atau apa, lu sama aja bohong nyawa. Udah dari situ anak-anak gue himbau, udahlah ini buat jadi pelajaran. Gue mau nyampein aja, mungkin yang masih anak-anak pelajar, yang masih baru SMP, baru SMK, apalagi yang baru lulus, yang masih jiwanya belum inilah. Lu tawuran itu nggak ada hasilnya, nggak ada ujungnya, nggak ada hasilnya, nggak ada yang menguntungkan. Yang ada lu rugi. Nggak ada yang menang. Iya, setelah lu lulus sekolah pun lu bakal nyesel. Karena gue sempet ngerasain, gue bandelnya itu gue dari dulu sampai pindah pas sekolah itu karena tawuran. Iya. Harusnya yang gue lulus sekolah gue kerja, gue nggak. Akhirnya jadi gue susah cari kerja, ya kan. Nama jelek, iya, gue bilang. Mungkin anak-anak zaman sekarang, gue bilang, gue himbau, lu udah deh stop tawuran. Kasihan orang tua lu juga, gue bilang. Yang nyesel tuh bukan lu sendiri, banyak banget temen-temen lu, keluarga lu, nyokap lu, bokap lu. Lu cuma nyusahin doang bang, gue bilang. Iya, gue bilang. Gak usah deh, gue bilang. Nyeselnya tuh pasti terakhir. Itu sih pengalaman gue aja ya, buat apa namanya? Pelajaran lah. Pelajaran aja. Oke, Bang Jamet, sebelumnya terima kasih banyak nih udah berbagi pengalaman. Ya bisa dibilang ada horornya, ada tragisnya juga bang ya. Iya benar. Ada dukanya juga ya. Tapi lagi-lagi cerita ini kita jadikan pembelajaran lah buat kita semua nih, apalagi buat teman-teman yang masih suka sama dunia seperti itu. Benar. Bang Jamet ini udah menjelaskan lah tadi. Nggak ada menang, nggak ada kalah lah bang. Nggak ada menang, nggak ada kalah. Pokoknya nggak ada rugi lah spesialnya ya. Pokoknya intinya rugi aja gitu. Dirugikan lah alas seperti itu bang ya. Ini pengalaman dari Bang Jamet yang udah pernah terjun ke dunia seperti itu bang ya. Oke Bang Jamet, sebelum saya bertanya-tanya ada baiknya kita doain almarhum lah ya. Semoga almarhum amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kuburnya dijadikan taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat keluarga ini ya, keluarga almarhum ya, ini bukan bermaksud buat ngangkat kisah masa lalu lah bang ya. Tapi lagi-lagi ini kita jadikan pelajaran dan kita juga minta izin bang ya. Nggak ada bermaksud buat menjelekan almarhum lah. Lagi-lagi almarhum ini emang orang baik, dia juga nggak sedang bergelut di dunia itu bang ya. Dia nggak apa namanya, bukan orang sering ikut tawuran. Jadi intinya kampung Abang ini diserang ketika Abang ini nggak punya, sebelumnya udah mempunyai persiapan bang ya. Cuman karena pada saat itu Abang merasa pada ngantuk, tidur semua dan mau nggak mau nih dia yang berhadapan sama musuhnya. Sama musuhnya itu. Jadi mau nggak mau ngebela kampung, karena kan nggak mau ada korban-korban yang lebih banyak. Jadi ya almarhum bisa kita bilang ya sesuatu hal yang menjadi dia berusaha membela ya. Membela, menjaga. Iya menjaga ya kan ya. Oke. Memang bukan didasarin sama orang-orang yang ikut tawuran. Yang ikut malah lagi pada tidur. Malah pada semua rata pada tidur tuh, nggak tahu kenapa itu. Jadi di base camp abang di base camp tidur semua itu anak-anak JK251. Nah jadi anak-anak nih ketika kan seadanya pasti ya di almarhum dan teman-temannya nih seadanya nih ketika dia musuhnya itu datang. Emang dari salah satu mereka nggak ada yang sempat laporan ke base camp gitu bang? Sempet bang. Sempet. Cuman anak-anak katanya udah nggak sadar.
Nggak dibangun, nggak bangun gitu. Nggak bangun semuanya. Oke. Berarti benar-benar ada pengaruh dari hal-hal aneh. Ya, satu juga mungkin udah ditandain juga dari yang gue bilang si Juli itu cukup kan dari pagi Oke. sampai malam tuh kok nggak hilang-hilang. Dan gue juga ini kenapa sih perasaan gue kayak gini aja, gue bilang. Banyak kejanggalan lah ya. Banyak kejanggalan kayak gitu. Berarti kalau yang abang tahu nih bang ya, umumnya anak-anak yang masih bergelut di dunia itu memang suka juga sama hal-hal mistis bang ya. Suka bang. Dia, maksudnya dianjurkan gitu. Iya. Oke, untuk pembelaan ya. Salah satunya begitu. Ya anak sekarang kan bilangnya jaga diri bang ya. Tapi kalau jaga diri buat hal-hal buruk yang nggak kita pikirkan sebelumnya sih nggak apa-apa bang ya. Misalnya tiba-tiba ada orang jahat lah. Kalau ini kan dipersiapkan bang ya. Memang dia nyari-nyari sendiri ya. Oke. Gokil juga sih bang ceritanya. Nah bang, kalau dari pihak musuhnya ini kan kejadian ini kan 3 minggu ya bang bilang ya. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Itu dengan lawan yang sama bang. Lawan yang sama. Iya. Jadi dia itu kumpul di satu titik. Oke. Dari 7 kampung itu dia kumpul satu titik. Udah kumpul semua dia langsung ke JK. Apa ada something sebelumnya bang? Ada. Oh ya. Ada. Dia dari 7 kampung itu sering ribut sama JK. Cuman nggak pernah menang bang. Oke. Nggak pernah menang sama JK itu. Dari antara kampung itu? Iya, dari 7 di antara itu? Pokoknya dari di antara itu dia nggak pernah menang. Mungkin dia beraliansi, bergabung buat ngalahin Jatikramat. Nggak, akhirnya nih dia penasaran, dia gabungan buat nyerang Jatikramat. Yang pada saat itu lebih identik sama tawuran itu dari pihak teman-teman abang nih. Yang suka tawuran ya. Iya, dari anak-anak. Ya anak JK itu anak-anak saya juga, dari saya juga. Iya, yang dulunya sempet ikut-ikut tawuran itu kan sempet vakum bang. Sempet vakum itu sempet vakum selama 8 bulanan. Setelah kejadian? Enggak. Pokoknya itu kan tiba-tiba penyerangan, tiba-tiba nggak ada apa. Anak JK udah pada fokus kerja, iya. Udah capek lah sama tawuran, tiba-tiba ada penyerangan. Oke, jadi pada saat dia kalah mulu, vakum 8 bulan. Vakum, kita orang vakum udah. Tiba-tiba datang sama 7 kampung. Iya, tiba-tiba diserang, diacak-acak. Anak-anak yang ngumpul lagi. Oke. Nah, Bang Jamet, kalau yang perihal abang di minggu kedua nih, kan abang sempat ngelihat, mata abang langsung ngelihat yang kera itu bang. Itu manusia tingkahnya seperti kera gitu. Jadi dia itu manusia, gelagatnya ya kayak kera, cuman di belakangnya itu ada bayangan gede tinggi hitam itu bang. Itu 2 orang. 2 orang, dua-duanya. Oke. Pakai baju merah, sama satu pakai jaket hitam. Itu dia berpasang-pasangan, dia pasangan bang. Dia paling depan gitu bang. Dia paling depan, anak-anak tadi di belakang, dia paling depan. Loncat-loncatan begitu. Dan loncatnya tadi abang bilang sampai 5 meter. Hampir 5 meter. Sampai 5 meter. Oke. Nah, berarti kan itu kan suatu hal keilmuan bang ya. Dia berguru lah, belajar lah. Iya. Nah, sekarang yang saya ambil kesimpulannya gini bang. Kalau itu kan berarti dia berguru sama suatu orang ya, suatu tempat. Kan untuk hal kebatilan lah kita bisa bilang. Ya. Kok dikasih bang sama tuh guru gitu? Apa emang ada tempatnya gitu bang buat belajar seperti itu? Kalau bicara itu biasanya sih dari keturunan, atau enggak dia pergi kemana gitu bang? Nyari gitu. Iya, dia nyari. Apa ke kampung mana dia nyari? Di situ ada, dia berguru di situ. Oke. Berarti kalau sini saya simpulin, yang salah ini bukan dia bergurunya ya, tapi dia menggunakan keilmunya ini buat yang salah. Iya, bener bang. Jadi dia mintanya mau bener nih buat perlindungan diri, buat jaga diri. Cuman dia pakainya itu salah. Jadi oknumnya nih yang bermasalah ya. Oke Bang Jamet. Lagi-lagi terima kasih banyak nih Bang Jamet udah berbagi pengalamannya. Ya banyak pelajaran lah kisah yang diceritakan sama Bang Jamet ini. Tapi lagi-lagi buat teman-teman semua nih, cerita Bang Jamet ini bukan bermaksud buat menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat kalian semua. Melainkan cerita Bang Jamet ini kita jadikan pembelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Nah Bang Jamet, sebelum kita pamit undur diri, mungkin ada pesan-pesan nih buat Bang Jamet, senioran yang suka tawuran nih. Mungkin ada pesan-pesan nih buat anak-anak yang sekarang lagi menggeluti tawuran Bang. Pesan dari gua, lu stop sekarang tawuran daripada lu
harus menyesal. Soalnya penyesalan itu datangnya belakangan. Oke. Ya, nggak ada penyesalan datangnya duluan kan. Kecuali pendaftaran. Benar ya. Iya. Pokoknya gua berharap banget anak-anak muda zaman sekarang itu bener-bener stop sama tawuran. Karena apa? Lu mikir kedua orang tua lu. Yang harusnya lu tuh ngebahagiain orang tua lu. Bukannya lu nyusahin orang tua lu. Betul. Itulah seharusnya jadi seorang anak. Iya, Oke, kita akan sadar ketika kita menjadi dewasa. Benar, Intinya seperti itu, Bang. benar, iya. Oke, buat kalian semua itulah sedikit berbaginya Bang Jamet, pengalamannya lah untuk kita semua ketika menjadi orang yang suka tawuran. Oke, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya gue mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitra Siddiq dan Bang Jamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jamet, terima kasih banyak, Bang. Thank you, Bang.